Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anisatul Latifah dari kelas PGMI 5D nomor NIM 1262052111024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu Maftuka MPDI, yaitu modul ajar IPS MI atau SD kelas tinggi kurikulum merdeka. Langsung saja untuk yang pertama, informasi umum. A. Identitas modul. Nama penulis Eka Anisatul Latifah, instansi SDIT Al-Mubarak Keras, tahun 2023, jenjang sekolah SD, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, fase atau kelas, fase B, kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, topik kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan, alokasi waktu, 2 jam pelajaran atau 90 menit. B. Kompetensi awal. Peserta didik memahami kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. C. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. D. Sarana dan prasarana. 1. Buku guru dan siswa IPAS kelas 4. 2. LKPD. 3. Internet. 4. Spidol. 5. Penghapus. 6. Papan tulis. 7. Kertas. 8. Gunting. 9. Double tip. E. Target peserta didik. Peserta didik reguler, peserta didik dengan hambatan belajar, peserta didik cerdas istimewa berbakat, jumlah peserta didik 20 orang. F. Model metode pelajaran. Modelnya project based learning dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. Kompetensi inti. A. Capaian pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. B. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. 2. Peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. 3. Peserta didik dapat melakukan praktek kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. C. Alur tujuan pembelajaran. 1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. 2. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan contoh kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. 3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam praktik kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. D. Pertanyaan pemantik. 1. Apa alasan terjadinya jual beli? 2. Di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? 3. Apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? 4. Menurut kalian bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? E. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. 1. Guru memberi salam, kemudian peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. 2. Guru menyapa dan melakukan pengecekan daftar hadir peserta didik. 3. Ajak peserta didik untuk review materi sebelumnya, kemudian menarik minat peserta didik terhadap topik kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. 4. Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bab ini dan kolaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Kegiatan inti. 1. Tanyakan kepada peserta didik tentang pertanyaan pemantik. 2. Memberikan gambaran materi tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. 3. Arahkan peserta didik untuk kegiatan menjawab soal sebagai pemanasan sesuai instruksi buku siswa. 4. Bagikan LKPD, berikan waktu 10 menit kepada peserta didik untuk menyebutkan contoh kegiatan jual beli. 5. Arahkan peserta didik untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. 6. Bagi peserta didik dalam beberapa kelompok untuk melakukan praktek. 7. Arahkan peserta didik untuk praktek berkelompok sesuai petunjuk yang ada. 8. Setelah melakukan percobaan, arahkan peserta didik untuk menulis kesimpulan secara berkelompok. Kegiatan penutup. 1. Guru memberikan refleksi. 2. Siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. 3. Siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. 4. Guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. F. Refleksi. 1. Menurut kalian, apa syarat terjadinya jual beli?
2. Menurut kalian, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dalam lingkungan sekitar kita? 3. Apakah kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Jelaskan. G. Asesmen atau penilaian. 1. Diagnostik. Berupa pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai atau tanya jawab. 2. Formatif, berupa penilaian proses, observasi sikap, performa dalam presentasi, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memahami materi. 3. Sumatif, berupa tertulis atau pertanyaan evaluasi. H. Kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP. Selanjutnya yaitu lampiran. Yang pertama ada lampiran belajar yang saya ambil dari buku IPAS kelas 4. Yang kedua lampiran LKPD. Selanjutnya lampiran media pembelajaran yang bisa digunakan untuk praktek untuk menjodohkan di papan tulis. Selanjutnya soal evaluasi. Sekian dari saya itu tadi mengenai contoh modul pembelajaran kelas tinggi kurikulum Merdeka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.